إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها معاشر المسlimin jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kadang terjadi di sebahagian kaum muslimin adalah mereka berpuasa tapi tidak salat. Dan ini terkadang kita dapati pada sebahagian saudara-saudara kaum muslimin. Padahal perkara salat adalah perkara yang besar. Perkara salat adalah perkara yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa, haji, zakat, baca Quran dan seterusnya. Salat lebih diunggulkan dalam semua ibadah. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menuliskan surat untuk para pegawainya. Umar mengatakan, "Inna ahamma umurikum indi as-salah." Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Padahal Umar memiliki banyak bisnis. Bahkan ketika itu beliau menjadi khalifah. Beliau tidak peduli dengan perkara-perkara dunia yang digeluti oleh para pegawainya. Yang paling penting bagi Umar adalah salat. Kenapa kata Umar radhiyallahu taala anhu, fa in hafidhaha faqad hafidha dinahu. Siapa orang yang menjaga salat berarti dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fama siwahu adya'. Siapa orang yang menyia-nyiakan salat maka bisa dipastikan barang tentu bahwa perkara-perkara yang lain pun akan disia-siakan. Kalau perkara salat saja disia-siakan, maka perkara yang lebih remeh daripada salat pasti akan terbengkalai. Oleh karena itu, salat adalah perkara yang begitu besar. Jika dibandingkan dengan seluruh perkara dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perkara salat. Para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin merasa tenang, nyantai, seperti tidak ada masalah, seperti tidak ada apa-apa tatkala mereka meninggalkan salat. Padahal salat itu adalah perkara yang dapat membedakan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Membedakannya adalah dengan salat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Sungguh ada perjanjian antara kita ini adalah umat Islam, dengan mereka adalah orang kafir. Apa perjanjiannya? As-salah, salat, itulah yang membedakannya. Faman tarakaha, siapa orang yang meninggalkan salat, faqad kafar, sungguh dia jatuh kepada lembah kekufuran. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama,
Maka para sahabat pun berkomentar. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syakik, kata beliau mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufran illa as-salah. Kata para sahabat bahwa seluruh para sahabat tidak melihat suatu perkara amalan yang ditinggalkan menyebabkan seseorang jatuh ke lembah kekufuran kecuali pada salat. Kalau ada orang yang meninggalkan puasa, dia tidak jatuh kepada kekufuran. Dia tidak jatuh kepada kekufuran tatkala dia tidak mengerjakan haji. Tapi para sahabat melihat akan jatuh seseorang kepada kekufuran tatkala dia meninggalkan salat. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada silang pendapat di antara para ulama dalam menghukumi seorang muslim yang meninggalkan salat karena malas, karena menyepelehkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia jatuh kepada kekufuran, di antaranya pendapat Imam Ahmad. Namun pendapat mayoritas para ulama di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena malas, dia tidak jatuh kepada kekufuran. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat inilah yang dipegang oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan pendapat ini pun termasuk pendapat yang saya kuatkan, bahwa tidak jatuh kepada kekufuran orang yang meninggalkan salat karena malas. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa dosa orang yang meninggalkan salat lebih besar daripada dosa-dosa besar. Berzina, dosa besar. Mencuri, korupsi, dosa besar. Membunuh, dosa besar. Akan tetapi meninggalkan salat lebih besar daripada dosa-dosa besar yang kita sebutkan di atas. Akankah ada orang yang puasa tapi dia berzina? Sulit untuk kita dapatkan. Mungkin 1-2 ada. Bersamaan dengan puasanya dia berzina, bersamaan dengan berpuasa tapi dia korupsi, sulit untuk kita dapatkan. Ada tapi sulit. Bersamaan dengan berpuasa dia membunuh, mungkin ada tapi sulit untuk kita dapati perkara itu. Tapi kenapa banyak kaum muslimin berpuasa tapi tidak sholat? Padahal meninggalkan sholat perkara yang begitu besar dosanya apabila dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa orang yang meninggalkan salat asar, cuma satu disebutkan oleh Rasulullah, salat asar. Siapa orang yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka amalan pahala yang dia lakukan dari ibadah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah dilihat kata para ulama, jika dia meninggalkan salat itu dalam jangka waktu yang panjang, maka sepanjang itulah ibadah yang dia lakukan tidak ada pahalanya. Namun dalam waktu-waktu tertentu saja dia meninggalkan salat, maka yang dihapus pahalanya adalah pada hari-hari tertentu itu saja. Maka kalau dia meninggalkan salat asar misalnya di hari ini, apa amalan ibadah yang dia lakukan di hari ini? Mungkin ada tilawatul Quran, ada puasa yang dia kerjakan, ada sedekah, silaturahmi, dan seterusnya ibadah yang dia lakukan. Di hari itu tidak ada pahala. Tidak ada pahala ibadah yang dia kerjakan. Percuma, tidak bermanfaat sama sekali ibadah-ibadah yang dia lakukan karena ia telah meninggalkan salat. Maka untuk apa puasa dikerjakan oleh seseorang? Dia menahan haus, lapar dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa karena dia meninggalkan salatnya. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara salat adalah perkara yang mestinya harus lebih diprioritaskan oleh para ulama, oleh kita kaum muslimin. Jangan sampai kita lebih mengutamakan ibadah-ibadah yang lain tapi ada ibadah yang lebih utama kita tinggalkan. Maka orang yang berpuasa jangan menyepelehkan untuk
mengerjakan salat. Jangan disepelekan perkara salat. Ingat bahwa salat adalah amalan yang pertama sekali yang akan dihisab, yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Sungguh amalan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat bagi seorang hamba adalah salatnya. Jadi bukan zakat, bukan puasa yang pertama sekali dihisab oleh Allah, tapi salat kita. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in salahat salaha sairu amalihi." Jika nilai salatnya itu baik, maka akan baik pula lah nilai ibadah-ibadah yang lain. Tapi jika sebaliknya, wa in fasadat, apabila jelek nilai daripada salat yang dia kerjakan, fasada sairu amalihi, maka jelek pula amalan-amalan soleh yang lainnya. Jadi amalan yang kita kerjakan di dunia ini sangat bergantung dengan ibadah salat kita. Kalau kita mendapatkan nilai jelek, walaupun puasa kita baik nilainya, haji kita baik nilainya, dan ibadah-ibadah yang lain baik nilainya, tapi itu tidak akan tampak jika nilai salat kita tidak baik. Karena yang paling penting pada seluruh ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah salat. Kalau nilai salat tidak baik karena ditinggalkan, waliyadzubillah, apa guna daripada ibadah-ibadah yang lain? Kalau kita ingin permisalkan, kita memiliki segudang berbagai macam isinya, berbagai macam makanan isinya. Gudangnya besar. Lalu datanglah pembeli. Namun salahnya kita adalah di pintu gerbangnya kita letakkan contoh-contoh yang tidak baik. Contoh makanan yang tidak baik, yang jelek. Akankah ada orang membeli? Mungkin sulit, karena sudah melihat di awal saja dia melihat tidak bagus barang-barangnya. Dia akan pergi. Sebenarnya masih banyak barang-barang yang bagus di dalamnya. Tapi karena dia melihat jelek di awal, dia akan menilai semua barang yang ada segudang itu jelek. Begitulah permisalan ketika kita melakukan ibadah-ibadah itu yang banyak, tapi yang pertama sekali dihisab oleh Allah adalah salat. Tatkala nilainya jelek, jelek semua hasil daripada ibadah yang kita lakukan. Namun apabila dia baik nilainya, maka bergembiralah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang tersebut, karena amalan-amalan yang lain pun akan terhitung baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak kita, cucu kita menjadi orang-orang yang selalu mendirikan salat yang 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha asyra. Siapa orang yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.